Saya Pendeta Dr. Darius Riono MTH, peserta PKDP Queen Salatiga di tahun 2026. Saya mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Ephatha Salatiga. Shalom teman-teman yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kita akan belajar pagi hari ini tentang mata kuliah Etika Kristen 1. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa. Engkau mempersiapkan waktu untuk kami bersama dengan para mahasiswa belajar berkenaan dengan Etika Kristen 1. Tuhan akan pimpin pembelajaran awal sampai akhir dengan baik. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan melihat mata kuliah kita pada saat ini. Tujuan mempelajari etika Kristen itu apa? Ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah memahami dasar moral dalam iman Kristen. Yang kedua, menilai tindakan manusia berdasarkan nilai-nilai Alkitab. Yang ketiga, membentuk karakter yang sesuai dengan teladan Yesus. Sedangkan yang keempat, menerapkan prinsip Kristen dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan masyarakat. Itu tujuannya. Apa itu etika Kristen? Etika Kristen adalah cabang teologi yang membahas bagaimana orang Kristen menentukan dan menjalankan tindakan yang benar berdasarkan kehendak Allah sebagaimana Yesus Kristus dan refleksi teologi gereja. Kemudian ketika kita berada dalam pembelajaran ini, kita juga akan belajar tentang etika Kristen tidak hanya bertanya apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tetapi juga bagaimana menjadi pribadi yang mencerminkan karakter Kristus. Kemudian kita akan melihat dasar-dasar etika Kristen itu apa. Yang pertama, dasarnya adalah Alkitab. Alkitab sebagai sumber utama. Alkitab menjadi pedoman moral bagi orang Kristen. Contohnya 10 perintah Allah. Kemudian yang kedua, khotbah di bukit. Yang ketiga, perintah kasih kepada Allah dan sesama. Kita akan masuk bagian yang kedua, kasih sebagai prinsip tertinggi. Yesus merangkum hukum Taurat dalam 2 perintah. Yang pertama, mengasihi Allah. Yang kedua, mengasihi sama manusia. Dan kasih menjadi dasar dalam pengambilan keputusan etis. Yang ketiga, hati nurani. Hati nurani membantu manusia membedakan yang baik dan yang buruk, tetapi perlu dibentuk dan diarahkan oleh firman Tuhan. Yang keempat, karakter Kristus. Etika Kristen tidak hanya berfokus pada aturan, tetapi juga pembentukan karakter seperti yang pertama kasih, yaitu mengasihi dengan tulus, seperti Kristus yang mengasihi tanpa syarat. Yang kedua, kejujuran, berbicara dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Yang ketiga, kerendahan hati, tidak sombong, mau melayani dan menghargai orang lain. Yang keempat, kesabaran, mampu menahan diri dan tetap tenang dalam setiap situasi. Yang kelima, keadilan, memperlakukan semua orang secara adil dan tidak memihak. Kemudian kita akan bicara mengenai pendekatan dalam etika Kristen. Kita akan bicara mengenai yang pertama, etika kita menekankan ketaatan kepada perintah Allah. Yang kedua, etika konsekuensi, yaitu mempertimbangkan dampak suatu tindakan terhadap sesama. Yang ketiga, etika kebajikan, berfokus pada tindakan yang baik, karakter yang baik,
seperti halnya Tuhan Yesus Kristus menjadi contoh bagi kita. Isu-isu yang dibahas dalam etika Kristen, yang pertama adalah kejujuran dan integritas. Yang kedua, pernikahan dan keluarga. Yang ketiga, seksualitas. Yang keempat, keadilan sosial. Yang kelima, kemiskinan. Yang keenam, korupsi. Yang ketujuh, lingkungan hidup. Yang kedelapan, teknologi dan media sosial. Sedangkan kita akan melihat yang kesembilan adalah bagaimana tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Kita melihat cara mudah memahami etika Kristen. Saat menghadapi suatu persoalan, maka kami akan mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah tindakan ini sesuai dengan ajaran Alkitab? Yang kedua, apakah tindakan ini menunjukkan kasih kepada Allah dan sesama? Yang ketiga, apakah tindakan ini mencerminkan karakter Kristus? Yang keempat, apa dampaknya bagi orang lain? Sedangkan yang kelima, apakah hati nurani saya merasa damai di hadapan Tuhan? Kemudian kesimpulannya kita akan melihat, yang pertama adalah etika Kristen adalah studi tentang bagaimana orang percaya atau orang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian yang kedua dasarnya adalah Alkitab, teladan Yesus Kristus sendiri, dan prinsipnya adalah kasih. Yang ketiga adalah tujuannya bukan sekedar menaati aturan, tetapi membentuk karakter yang mencerminkan Kristus dalam seluruh aspek kehidupan. Refleksi atau reflektif kami berikan kepada kalian, nanti tolong dijelaskan. Jelaskan pengertian etika Kristen mendapatkan nilai 30%. Yang kedua, analisis sebuah masalah yang Anda pahami tentang etika, yang seringkali dihadapi oleh mahasiswa, misalnya plagiarisme, kecurangan, akademik, pergaulan, atau penggunaan media sosial. Yang ketiga, jelaskan bagaimana prinsip-prinsip Alkitab dapat diterapkan untuk menghadapi masalah tersebut. Nilainya 30%, yang kedua 40%, kalau saya jumlah 100%. Tolong kalian kerjakan dengan baik. Dan kalau kalian mau mencari buku-buku yang ada sebagai referensi, di perpustakaan ada, silakan Anda akan mencari di sana. Ini menjadi referensi untuk kalian mengerjakan tugas-tugas pada etika Kristen 1 ini. Ini buku-bukunya dan perkuliahan sudah selesai. Nanti kami akan pertegas kembali untuk tugas kalian di grup yang sudah kita bentuk. Untuk itu mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus karena Engkau begitu baik. Engkau telah memberkati pembelajaran pagi hari ini, awal sampai akhir dengan baik. Kami berdoa kiranya Tuhan sendiri yang memimpin kami semua untuk langkah-langkah selanjutnya apa yang harus kami kerjakan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.